Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, tahukah Anda bahwa ada seorang pemuda ahli maksiat namun dia diampuni oleh Allah? Seorang pemuda, sebut saja Fulan, dia hidup dengan penuh kedurhakaan kepada Allah. Maksiat seakan menjadi makanannya setiap hari. Karena kedurhakaannya itu, suatu ketika, Fulan dihukum Allah, ia sakit parah, separah-parahnya. Karena tak kuat menahan sakit dan sadar bahwa itu sebab kedurhakaannya, Fulan pun berdoa kepada Allah, memohon ampun atas segala salah dan dosa. Ya Allah, aku mohon ampunilah dosaku dan sembuhkanlah penyakit. Aku berjanji jika nanti sembuh aku tak akan lagi mengulangi kesalahan yang selama ini aku lakukan. Allah mengabulkan doanya. Fulan sembuh dari sakit parahnya. Namun tak berselang lama, kedurhakannya kambuh lagi. Ia kembali rajin melakukan maksiat kepadanya. Bahkan kali ini lebih rajin dari sebelumnya. Allah kembali menghukumnya dengan sakit parah. Apa yang terjadi selanjutnya sama seperti sebelumnya. Ia berdoa kepada Allah, minta ampun. Allah kabulkan doanya. Namun, lagi-lagi setelah sembuh, ia durhaka lagi. Begitu seterusnya. Hingga kejadian seperti ini terjadi selama 5 kali. Suatu hari, Hasan al-Basri, seorang ulama pada zamannya, bertemu dengan Fulan. Hasan al-Basri menasihatinya, "Wahai Fulan, takutlah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Jika kamu tak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu." Bukannya mengiyakan nasihat tersebut, Fulan justru menjawabnya dengan penuh kesombongan. "Wahai Abu Said," panggilan dari Hasan al-Basri, "pergilah sana, aku adalah pemuda. Aku siap menaklukkan dunia." Sepertinya ia sudah dekat dengan kematian, kata Hasan al-Basri kepada kawan-kawannya tak lama setelah percakapan itu. Suatu hari, ketika Hasan al-Basri sedang mengisi pengajian, saudara Fulan datang menemuinya. Orang yang datang ini mengabarkan bahwa Fulan sedang dalam keadaan sekarat, menghadapi kematian. Hasan al-Basri memutuskan untuk mengakhiri pengajiannya dan berangkat menjenguk Fulan. Kedatangan Hasan al-Basri disambut oleh ibu Fulan. Singkat cerita, sang ibu mengabarkan kepada Fulan, Hasan al-Basri datang menjenguk. "Hai Fulan, mintalah ampun kepada Allah." Perintah Hasan al-Basri kepada Fulan. "Allah tak akan berkenan memaafkan aku," jawab Fulan pesimis. Hasan al-Basri menimpali, "Sungguh kamu menganggap Allah itu pelit. Sungguh Dia adalah Zat yang Maha Pemurah." Fulan lantas menceritakan bagaimana kedurhakaan yang ia lakukan kepada Allah. Di akhir cerita, ia mengatakan bahwa ketika terakhir kali ia mohon ampun kepada Allah, ada suara yang berkata, "Tak ada ampunan lagi untukmu kali ini. Sebelum ini kamu telah diampuni dan diberi kesembuhan, namun tetap saja berbohong." Selepas mendengarkan ucapan Fulan, Hasan al-Basri pun lantas undur diri. Entah karena apa, tindakan Hasan al-Basri yang langsung pulang ini ternyata membuat Fulan putus asa terhadap ampunan Allah. Kegelisahan ini ia ungkapkan kepada sang ibu. Di akhir hidupnya yang tinggal menunggu detik itu, Fulan meminta tolong kepada sang ibu untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah agar sang ibu berkenan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan. Sang ibu langsung mendoakan seketika itu juga. Salah satu isi doanya adalah, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada anakku dan ampunilah dosa-dosanya." Tak lama setelah itu, Fulan benar-benar meninggal dunia, meninggalkan ibu dan seluruh keluarganya. Dalam satu kesempatan sang ibu mendengar suatu kalimat dari suara tanpa rupa, "Allah telah merahmati dan mengampuni dosa anakmu." Begitu pula dengan Hasan al-Basri. Ia juga mendengar kalimat dari suara tanpa rupa yang mengabarkan bahwa Fulan telah diampuni. Setelah itu, Hasan al-Basri bersama teman-temannya melayat ke rumah duka. Kisah ini tertuang dalam kitab Uyun al-Hikayat. Kisah ini berisi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bagaimana Allah mengabulkan doa seorang ibu. Itulah mengapa dalam hadis Nabi dijelaskan, ridho dan murka Allah tergantung pada ridho dan murka orang tua. Sahabat motivasi Islam, sampai di sini dulu perbahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.